Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Mari kita awali membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi an-niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Hadirin sekalian kaum muslimin jamaah taklim duha Masjid Al-Iman, semoga kita yang berada di tempat yang mulia ini selalu dirahmati, diberkahi, dicintai, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam dan nikmat kebersamaan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kemudahan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kita berada pada bagian akhlak ya, dalam kitab Minhajul Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memahami apa itu akhlak secara definisi, yaitu karakter yang sudah menjadi kebiasaan, dilakukan tanpa beban dan tanpa berpikir panjang. Itulah tabiat namanya. Akhlak terbagi dua, ada akhlak hasanah, ada akhlak sayyi'ah. Akhlak yang baik, akhlak yang jelek. Yang diinginkan Nabi adalah akhlak yang baik. Bahkan kita dimotivasi oleh beliau SAW. Orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di akhirat dengan aku adalah yang paling bagus akhlaknya. Iman yang paling sempurna adalah ketika iman itu diikuti dengan akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada bab keduanya ini tentang akhlak secara tematis, yaitu sabar dan tahan uji, as-sabr was sabat. Akhlak ini akhlak inti di dalam Islam, ya, sabar ini. Maka orang yang sabar itu dia bisa sukses. Didik anak kita dengan kesabaran. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan butuh namanya tadhiyah, pengorbanan. Dan ketika kita sukses dalam mengamalkan akhlak sabar ini atau as-sabat, ya, ketabahan, kekokohan, dan dia tahan uji dalam menghadapi segala permasalahan, ini adalah kunci kesuksesan kita. Maka di antara keindahan akhlak seorang muslim
adalah sifat sabar yang dimilikinya dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran adalah menahan diri kita untuk tetap berada di jalan Allah, tidak putus asa. Dan Allah juga memberikan balasan yang baik bagi orang yang sabar menghadapi segala cobaan dalam kehidupan dunia ini. Jadi dunia ini memang dinamakan oleh para ulama sebagai darul bala, darul ibtila, darul imtihan. Makanya dalam Al-Muluk itu disebutkan, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kamu, ya. Untuk apa? Untuk diuji siapa yang paling bagus amalannya. Ahsanu amala ini ada dua kata kunci di dalamnya, yaitu aswabukum, yang paling benar amalannya tentu dengan ukuran Quran Sunnah dalam Islam itu. Yang kedua adalah akhlasukum, amalan yang paling ikhlas dalam beramal, ya udah sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua, kita ikhlas. Itulah makna ahsanu amala. Jadi Allah memberikan balasan yang baik bagi orang yang sabar terhadap ujian dalam kehidupan ini, juga dengan mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membenci sifat sabar ini atau nggak suka dengan sifat sabar ini. Dia akan putus asa. La ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir, Pak. Kalau kita itu nggak boleh sebagai muslim ya punya sifat putus asa. Maka kita harus punya stok kesabaran yang mumpuni, yang cukup, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang sabar ini, kita dipanggil secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, ya. Di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kepadanya. Mudah-mudahan kamu beruntung, ya. Di sini ada dua pengulangan. Ada isbiru dengan kata wasabiru. Isbir itu sifat sabar yang biasa. Insya Allah kita punya semua ini. Jadi sabar yang minimal itu isbiru kata Allah. Lebih tinggi lagi, maka Allah menggunakan kata wasabiru. Jadi kesabaran udah kelas menengah ke atas nih. Dan subhanallah, ada ayat yang lain ditambah to, wastabir. Jadi ketika ditambah to hurufnya, ya katanya wastabir ini, itu kesabaran yang sudah unlimited. Ini butuh latihan, Pak, butuh latihan. Kita ini dalam berislam punya misi, bukan cuma ritual saja kita ibadah dengan Allah selesai pulang sudah. Hidup kita enak, nyaman, bukan itu. Tetapi kita ingin menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu apa tanda-tandanya? Dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, sampai kata-kata iman pada Allah itu ditunda penyebutannya. Betapa pentingnya dakwah ini yang muatannya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar ini, Pak. Ini kejadian apapun di negara kita, Pak, ya. Dari bentuk-bentuk kriminal tuh sudah menjadi sarapan pagi ketika kita buka ya channel TV itu. Saya baru dapat info dari kawan itu, masalah bola saja, Pak, Arema dengan Surabaya ya, berapa yang mati? 126 supporter yang mati. Ada apa ini?
Kok nonton bola jiwa melayang, nyawa melayang. Jadi cobalah kita harus mengarahkan ya umat ini kepada hal-hal yang sifatnya positif, ya. Ada kesenangan, ada hobi, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, Pak, kita pahami. Ini kesabaran adalah sifat yang esensial dalam Islam. Kalau kita baca surah Al-Muzammil saja, Nabi Muhammad itu dikasih nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang berselimut, sedang istirahat, qumil lail. Suruh ngapain? Bangun, sholat malam ya Muhammad. Berapa lama? Qumil laila illa qalila. Sekalipun sedikit, nisfahu setengah malam, awin kusminhu qalil, atau dikurangi dari setengah malam itu. Ya kalau jam 12 sampai subuh kan udah setengahnya itu. Bangunlah mungkin jam 3, bangunlah mungkin jam 4. Pesannya apa? Qiyamul lail. Kemudian apa? Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran ya Muhammad dengan bacaan yang tartil. Warattil tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Inna nasyi'atal hiya asyaddu wat'a wa mukila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Yang ketiga, wazkur isma rabbika. Ingat, sebut nama Tuhanmu, zikrullah, perbanyak ya Muhammad. Wa tabattal tabtila, yang keempat tabattul, i'tikaf. Senang di masjid. Saya baca bukunya Syekh Ahmad Rashid, ini seorang dai dari Irak ya. Bukunya banyak, Pak. Belum lama kita kehilangan sosok ulama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin ratusan buku beliau nulis. Kemudian Syekh Ahmad Rashid juga sama, ulama yang sangat terkenal. Kata beliau, kehidupan seorang dai itu adalah mihrab. Tahu mihrab, Pak? Nih tempat imam. Dia melakukan tilawah di situ. Dia melakukan mutolaah terhadap buku-buku agama. Dia membangun spiritualnya di situ, di mihrab. Hayatud da'iyati fil mihrab. Karena menghadapi umat ini butuh modal kesabaran yang maksimal. Apakah Ustadz itu penceramah tidak ada cobaan? Ada, Pak. Apalagi dengan beragamnya pemahaman Islam hari ini. Ya. Isme-isme yang ada di tengah umat Islam, kalau tidak diikuti dengan sikap toleransi, musamahah atau tasamuh, ya ini menjadi cobaan bagi Ustadz itu. Dia dipakai pada jamaah yang sepaham dengannya saja, nggak dipakai oleh yang lain. Ya. Ini butuh ya penyadaran terhadap umat, terhadap para masyayikh, para ustadz, bahwa ilmu yang kita punya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan dia open, terbuka untuk siapapun. Tidak ada yang namanya eksklusivisme dalam ilmu. Yang ada itu inklusivisme, inklusif ilmu itu. Terbuka. Maka tabattul ini memutus hubungan dengan dunia sesaat, tidak selamanya. Itu adalah amalan yang sangat diinginkan oleh Allah dan Rasul. Wa tabattal ilai tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ya. Yang kelima, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 5 modal spiritual ini yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad, baru Allah sampaikan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ya Muhammad, bersabarlah kamu terhadap ejekan-ejekan kaum musyrikin. Bahkan di dalamnya adalah keluargamu, pamanmu yang menjadi hambatan dalam dakwah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya. Wasbir ala ma yaqulun. Jadi ada 3 tingkatan, ada kesabaran biasa, sabar yang lebih tinggi lagi, ada kesabaran yang lebih
tinggi lagi tuh dalam ungkapan wastabir ya. Wastabir itu lebih tinggi daripada kata al-musabarah. Bahkan saking pentingnya sifat sabar ini dalam Islam, Allah menggandengnya dengan sholat. Wasta'inu, dan minta tolonglah kamu semua. Dengan apa? Bis sabri was sholati, dengan sifat sabar dan sholat. Jadi untuk menguatkan sabar itu kita harus sholat. Sholat sunnahkah atau sholat wajib? Ini menjadi penguat ya, kesabaran kita. Ulama kita dulu ketika ada masalah itu ya ke masjid, Pak. Ke masjid lagi. Menanamkan sifat sabar dan sholat. Ya. Kemudian wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap apa yang kau hadapi dari musibah. Rasulullah itu secara fisik memang terjadi ya bahwa gigi geraham itu kiri kanan copot ketika di perang Uhud. Di perang Uhud. Bahkan ada sahabat yang mengatakan Rasulullah qad tuwfiya. Nabi sudah wafat. Uzia ma uzia, diuji dengan rasa sakit, Nabi juga sama. Bahkan Rasul mengatakan, ya ujian sakitku itu 2 kali lipat daripada manusia biasa. Kalau kita demam gitu kepanas, gitu, Pak, dingin, panas dingin, Nabi 2 kali lipatnya. Itu yang mendapatkan julukan Habibullah, kekasih Allah. Jadi nasihat sabar ini dari Allah untuk para nabi dan juga kita. Ya. Wa basyiris sabirina, sampaikan ya Muhammad berita yang menyenangkan, menggembirakan untuk siapa? Untuk hamba-hambaku, untuk umatmu yang sabar menghadapi ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi puncak keimanan kita itu ada pada ayat ini. Apapun yang terjadi, itulah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini ada sunatullah di hadapan kita. Yang hari ini masih utuh keluarganya, suatu saat kita harus siap akan diambil salah satunya. Kalau bukan kita, istri kita diambil oleh Allah. Ya, kalau istri kita ada, kita yang diambil oleh Allah. Kalau ayah ibunya masih ada, anaknya diambil oleh Allah. Ini kan wabasyirus sabirin hanya kesimpulan di ujung. Ayat sebelumnya apa, Pak? Di satu ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wabasyiris sabirin. Ini madakhil imtihan wal ibtila, pintu masuk ujian itu udah jelas. Kami akan uji kamu semua, kata Allah, dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Minal khauf, rasa takut. Kita sebagai rakyat jelata, Pak, ini ada khauf yang prediksinya tahun depan 2023 itu akan mengalami resesi ekonomi. Salah satunya negara kita ini. Kalau sudah itu tahu teorinya, lantas apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai solusi? Nauzubillah bila terjadi chaos. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hati-hati, kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran, Pak. Kufur nikmat, paling tidak itu. Ya, paling tidak apa? Kufur nikmat. Itu bisa terjadi, ya. Ya, resesi ekonomi, apapun yang menjadi tantangan hari ini. Ya, ini diangkat oleh Summit G20 ya, di Bali itu. Jadi pemanasan global dan lain-lain itu akan dijadikan tema ya, pembahasan. Minal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsimil amwal. Wa naqsimil amwal, berkurangnya harta benda. Fadhal, Pak Diding. Jamaah Grand Izzatul Islam. Wa naqsimil amwal, harta kita berkurang, Pak. Wal anfus, jiwa yang hidup diambil.
al-anfus wal amwal. Was samarat, buah-buahan, wa basyirus sabirin. Kenapa samarat itu penting dalam Quran? Nabi Ibrahim doa pada masanya untuk Mekah. Coba. Apa doanya? Allahumma ij'al hadzal balada. Ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah baladan aminan. Baladan aminan. Negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati. Berikanlah penduduknya buah-buahan. Karena Mekah itu tandus, nggak ada tanaman yang berbuah. Hatta pohon kurma pun kurang bagus di Mekah itu. Yang bagus kan di Madinah. Kurma yang dijadikan oleh-oleh jamaah haji, umrah itu di Madinah, bukan di Mekah, Pak. Karena sangat penting buah-buahan itu, Pak. Untuk tubuh kita itu, ya sangat penting buah-buahan itu. Jangan sampai buah-buahan langka, anak kita nggak sehat, kita pun nggak sehat. Ya orang kalau kepengen sehat hidupnya harus banyak makan buah itu. Wa basyiris sabirin. Banyak ayat-ayat yang tentang sifat sabar ini dan sebagai sifat yang sangat prinsip dalam Islam, dalam menuntut ilmu. Ya anak kita itu, saya paling was-was kalau anak itu sekolah pindah-pindah, Pak. Ya. Belum selesai pindah, terus pindahin lagi, minta pindah lagi. Ya. Kenapa? Ini akan terlihat kesabaran dia dalam menuntut ilmu. Makanya ada pepatah mengatakan, man sabata nabata. Siapa yang tetap kokoh di tempat yang sama, dia akan tumbuh. Jadi kesabaran ini, kita ingin menjemput kesabaran yang hakiki. Yaitu orang yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan apa? Tadi tilawah Al-Quran dengan tartil, melakukan zikrullah, melakukan tabattul atau i'tikaf di masjid, dan yang kelima tawakal pada Allah dengan sungguh-sungguh. Baru ada sifat sabar yang hakiki dalam hidup kita. Wasbir ala ma yaqulun. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, ini salah satu keutamaan nanti di akhirat ini. Ya. Orang sabar itu masuk surga tanpa dihisab. Lihat, Pak. Ini keutamaan sifat sabar ini. Ya. Puasa saja kita melatih kesabaran kita. As-saumu atau as-siyamu nisfu as-sabri. Orang yang puasa itu udah memiliki setengah dari kesabaran yang ada. As-sabru nurun adalah sabar itu cahaya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihullah wa may yatasabbar bi yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Ini hadis sangat penting nih. Barang siapa yang ingin meminta kepada Allah yang namanya iffah. Tahu iffah itu, Pak? Iffah itu semacam kehormatan ya, harga diri kita, itu iffah. Salah satu soal masalah keuangan ya, kita tidak mudah meminta kepada manusia. Kita sebagai menantu, umpamanya mertua kita ini orang kaya, orang mampu. Dia sulit hidupnya, kayaknya mau minta pinjaman ke mertua aja malu gitu. Kalau suami yang tidak sabar kan nyuruh istrinya, nggak minta sama. Ya. Ayah kan lumayan tuh, banyak uangnya gitu, pinjam lagi butuh. Tapi malah suami jangan. Itu namanya sifat iffah. Barang siapa yang meminta sifat iffah pada Allah, Allah akan kasih. Barang siapa yang minta kaya kepada Allah, Allah akan kasih. Jadi minta kayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di sini, barang siapa yang minta kesabaran kepada Allah, Allah akan berikan kesabaran itu. Dan tidak ada nikmat yang paling leluasa, yang paling banyak bagi seorang hamba, melainkan sifat sabar yang dimiliki. Saya bicara ini, Pak, karena pengalaman lah ya. Mungkin masing-masing kita punya pengalaman hidup. Ya. Susahnya kita dulu mungkin, ya, generasi kita nih ya, yang sudah kepala 5 ini. Saya ngalami, Pak, karena kondisi keluarga yang
kurang mampu lah ya. Anaknya 7, ayah saya itu, dan saya yang keempat. Yang pertama cuman SMA, yang kedua kakak saya perempuan cuman MI. Ya tinggal saya nih. Lulus di MI, akhirnya saya dipondokin ke At-Taqwa. Zaman itu kan pondok itu masak kita. Nggak kayak hari ini anak kita tuh di pondok langsung selesai KBM tinggal makan gitu ya, disiapin. Dulu enggak, kita masak. Bahkan kalau hari Rabu itu ada pramuka jam 2, kita selesai jam 12 sholat setengah 1 lah. 1,5 jam kita punya waktu untuk memasak nasi, kemudian kita makan, siap-siap untuk pramuka. Kadang nasi setengah mateng lah. Ya, biar aja mateng dalam perut gitu. 8 tahun saya lewati di sana itu. Ya namanya kita masih tamat aliyah SMA ya. Wah, teman-teman ada yang ke UIN, YIN waktu itu, ada yang ke Bandung kuliah. Ya. Sedangkan saya ini termasuk yang dipilih oleh Pak Kiai untuk masuk PTA. Kata Pak Kiai Ali ketika etikaf, kan dulu aliyah itu wajib etikaf, kelas 3 aliyah itu. Diujilah Al-Quran situ. Jadi di At-Taqwa, kalau Qurannya tidak lulus, maka pelajaran yang lain yang lulus itu dianggap tidak lulus, nggak boleh ngambil ijazah dia, sampai nanti tahsin lagi, dites lagi sama Pak Kiai. Nah kata beliau pas itikaf ini, mulai tahun ini yang masuk PTA gua pilih. Nah, orang Betawi begitu, gua pilih ini. Jadi 2 kelas itu cuma 15 santri yang dipilih, Pak. Saya lanjut di sana, itu hanya mengaji kitab kuning, kitab gundul itu aja. Ya, setingkat kuliah, tapi kita masih statusnya sebagai santri tinggi lah gitu. 2 tahun saya jalanin, beliau wafat, bingung lagi saya ini mau lanjut di PTA atau saya ikut kuliah. Kalau kuliah sudah ketinggalan dengan kawan-kawan. Di PTA itu non ijazah. 4 tahun itu nggak ada ijazahnya, cuman dikasih syahadat, apa istilahnya itu, kayak piagam begitu. Ya itu nggak berlaku untuk legalitas. Ya sudah, saya memutuskan langsung berangkat ke Islamabad. Bilang sama orang tua, ya kalau emang mau silakan. Nanti kita cari modalnya. Lah jual sawah. Dan ini tantangan dalam hidup. Saya diantar ke bandara itu, dikasih uang oleh paman saya karena dia yang berpendidikan. Ini uang saku hanya untuk kali ini saja. Dan jangan berharap ada kiriman yang berikutnya setelah kamu ada di sana. Atur aja hidup sendiri di sana. Ini ilustrasi bagaikan pasukan siapa? Tariq bin Ziyad yang ketika menaklukkan ya Spanyol, Andalusia. Jadi kapal perahu itu ditenggelamkan oleh Tariq bin Ziyad. Dia berpidato, wahai pasukanku, di belakang kalian laut, di depan kalian adalah musuh. Barang siapa yang kembali dan takut dari musuh, silahkan pilih mati, ya tenggelam di laut, atau kita mati di hadapan musuh. Langsung semangat. Disitulah wilayah Andalusia Spanyol ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Ini pahlawan Muslim di kala itu, kemudian menjadi nama sebuah sekolah di Bekasi. Ada sekolah namanya Tariq bin Ziyad. Jadi kesabaran harus begitu modalnya. Ada dipaksakan, Pak. Awalnya dipaksakan. Maka ini yang namanya at-tarbiyah az-zatiyah. Dan kita harus memiliki tarbiyah zatiyah ini. Mau ke masjid subuh udah ringan, nggak perlu dibangunin. Itu tarbiyah zatiyah. Udah otomatis hidup kita itu. Pokoknya subuh, sebelum subuh udah bangun. Jam 3:30 udah bangun. Dia bisa tahajud, dia bisa sholat witir untuk penutup malamnya kan ya, sholat malam. Nah, sholat malam termasuk modal kita untuk memupuk kesabaran yang kita miliki.
Berangkatlah saya ke sana itu, Allah yang akan membimbing saya pribadi. Subhanallah, 15 tahun. Nengok ke belakang 15 tahun itu cepat amat, tapi ketika dijalaninya lama. Lama itu Pak, lama. Ya mudah-mudahan jamaah kita Pak Sobari ya anaknya ya, sabarlah menghadapi kesulitan di negeri orang ya. Yang paling dirindukan kan soal makanan Pak. Makanan. Mana ada nasi uduk di sana, nggak ada. Bubur ayam nggak ada. Itu yang sangat kita rindukan ya. Tapi ketika sudah menetap di Indonesia lagi, kita rindu dan kangen makanan sono. Itulah kehidupan manusia ya. Jadi man sabara zafara, siapa yang sabar menghadapi kehidupan ini, ujiannya, dia akan sampai kepada tujuan. Siapa yang tidak sabar menghadapi tantangan hidup, dia nggak akan nyampe pada tujuan dan cita-citanya ya. Makanya ini sifat yang paling penting dalam Islam ini. Keikhlasan tidak mungkin ada dalam diri kita tanpa kesabaran. Ikhlas itu ada ikatan yang sangat kuat dengan sifat sabar ini ya. Sehingga kita menjadi mukmin yang ajaib, mukmin yang aneh. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mukmin. Sungguh aneh orang beriman itu, semua urusannya bagus, baik semua. Dan hal ini tidak didapat kecuali oleh seorang mukmin. Apa kata Nabi? Idza asabatu sara'u syakara. Apabila dikasih hal-hal yang menyenangkan, menguntungkan, dia mensyukuri nikmat Allah. Fakana khairan lahu, dan itu bagus untuknya. Kembali ke kita loh Pak. Jadi Bapak Ibu, ungkapan syukur itu kembalinya bukan kepada Allah. Allah nggak butuh ucapan terima kasih kita. Tapi kembali kepada kita. Kembali pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat bukan masalah kufur akidah, tapi masalah kufur nikmat. Nah, syukur itu apa? Kiat-kiatnya. Yang pertama, dia memuji Allah, baca tasbih, baca hamdalah. Yang kedua, memantapkan hati bahwa semua nikmat yang saya punya ini dari Allah semata. Itu syukur yang kedua. Yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas yang dia punya untuk jalan ketaatan pada Allah. Itu disebut dengan syukur bil amal, dengan perbuatan. Ngasih makan, ya, ngundang fakir miskin. Itu tasyakuran yang paling tinggi sudah itu. Kalau Bapak cuma bilang alhamdulillah, mah semua bisa Pak. Alhamdulillah saya udah naik posisi, alhamdulillah saya sudah naik jabatan, alhamdulillah gaji saya naik. Ya bisa semua bilang alhamdulillah. Tapi untuk ungkapan syukur dengan amal perbuatan, itu yang paling sulit. Kemudian yang kedua, wa id asabathu dhara'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dikasih kesulitan, ujian, dia sabar menghadapi ujian itu, dan itu bagus untuknya. Ya. Termasuk sakit ya, sakit ini Pak, Allah yang menghendaki. Kalau kita yakin sakit yang kita alami, yang kita derita adalah sebagai penghapus dosa, kaitkan dengan itu. Ya Allah, mungkin dosa saya banyak, Engkau berikan ujian ini untuk menghapusnya. Terus dia ya, dan kesabaran yang ada dia bangun. Makanya di dalam ilmu tazkiyatun nafsi atau ilmu tasawuf ada dua sayap yang harus berfungsi dengan baik. Di sini ada yang namanya aroja, sebelah kanan, harapan. Di sini ada al-khauf. Al-khauf. Jadi jangan sampai kita itu hidupnya takut terus Pak. Seakan-akan Allah tidak ada. Makanya ketika kita itu mudah, tanamkan rasa cemas. Lagi sehat, ya Allah, alhamdulillah aku sehat hari ini. Bila engkau uji dengan penyakit, terganggu semua satu rumah ini, istri saya terganggu, anak saya terganggu, pencari nafkahnya terganggu. Sehat itu,
Tapi kita harus muhasabah dengan sakit. Kalau sakit, jangan khauf yang ditanamkan, tetapi roja, harapan dari Allah. Ya Allah, Engkau maha penyembuh, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, aku lagi susah hari ini, Engkau adalah zat yang maha memudahkan, mudahkan urusanku. Nah itu, dua sayap yang akan seimbang, kita akan sampai pada tujuan. Tetapi dalam perjalanannya, ilmu tazkiyatun nafsi, wabil khusus di zaman siapa? Hasan al-Basri, ada di buku saya itu waktu saya tulis tentang tasawuf, itu kan beralihlah konsep tasawuf dari khauf dan roja menjadi al-hubbul ilahi. Al-hubbu al-ilahi, cinta Allah. Siapa yang mengangkat ini? Hasan al-Basri dan Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita. Makanya ada kalimat yang sangat indah ini. Kata Rabi'atul Adawiyah, bagi aku tidak penting ya Allah menempatkan aku di dalam surganya atau di dalam api nerakanya yang panas. Yang paling penting dalam hidupku adalah Allah cinta kepadaku. Ternyata ini konsep al-hubbul ilahi, ya, cinta ilahi ini yang kita dapatkan adalah dari sebuah hadis di mana di penghujung risalah Nabi SAW, ya risalahnya udah mau selesai, beliau mengatakan di hadapan sahabat, tidaklah kalian masuk dalam surga dengan amal-amal soleh kalian. Kaget sahabat itu. Wala anta Rasulullah, wala ana, saya juga sama. Kecuali dia yang beramal soleh, kemudian amal soleh itu mampu membeli cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Ini sangat mendalam, sangat filosofis saya melihat pernyataan ini. Yang penting kita dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, otomatis surga itu adalah jatah kita. Karena mustahil Allah cinta kepada hambanya lantas disiksa. Itu bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling penting adalah hidup kita itu Allah cinta. Amal soleh kita, sholatnya, puasanya, termasuk ini ngajinya, ya, mampu membeli cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditulis oleh seorang dosen pembimbing saya itu, Dr. Din Muhammad. Beliau itu alumni Al-Azhar terbaik, orang Sri Lanka. Waktu saya bimbingan dengan beliau itu, Ustaz, Anda minta dong itu disertasi antum ketika kuliah di Al-Azhar itu. Ada tuh, tebel nih. 2 kali buku ini Pak, tebelnya. 2 kali buku ini nih. Itu masih pakai mesin ketik. Mesin ketik biasa, bukan komputer zaman dulu lah. Pas saya fotokopi, disertasi beliau itu apa judulnya? Al-Hubbul Ilahi fit Tasawwufil Islami. Cinta Allah dalam ilmu tasawuf Islam. Dikembangkan sampai berhalaman yang luar biasa Pak, tulisan itu. Hanya bercerita tentang apa? Tentang Al-Hubbul Ilahi. Nggak mungkin Pak kita tidak ada sifat sabar kemudian kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra' salam wa kullaha inna lillahi ma akhaz wa lahu ma a'ta kulla syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib, ya. Kata Nabi apa? Katakanlah hanya untuk Allah dia telah menerimanya dan hanya untuk Allah engkau memberinya. Jadi gini Pak, contoh gini, kita nih sedekah nih, ternyata sedekahnya salah alamat gitu loh, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya kan dipermasalahkan yang sudah pindah tangan itu. Maka kata Nabi, ya, bagimu apa yang sudah kamu tunaikan dan bagi orang yang menerima apa yang dia terima gitu loh. Yang paling penting itu lillahi ta'alanya, yang ngasihnya lillahi ta'ala, yang menerima pun lillahi ta'ala. Ini harus kita bangun pada dalam beramal soleh itu, ya. Kemudian segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, batas waktunya. Yang paling penting fal tasbir, maka bersabarlah kamu, wal tahsib, dan berikhlaslah kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya sifat sabar yang ada dalam kitab Minhajul Muslim.
Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki akan kebaikan, maka dia dikasih cobaan. Nggak ada kebaikan tanpa cobaan, ya. Di surah apa, Pak? Al-Ankabut, ya. Alif lam mim, ahasiban nas, kata Allah. Apakah manusia itu mengira yang mengatakan kami telah beriman pada Allah, wahum la yuftanun. Mereka tidak difitnah, tidak diuji. Nggak ada iman tanpa ujian. Iman bisa kuat karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selevel kita ini yang sudah menjadi orang tua, sudah ada hasil yang namanya at-tarbiyah az-zatiyah. At-tarbiyah az-zatiyah, sehingga ibadah qiyamul lail menjadi akhlak bagi kita. Salat duhanya menjadi akhlak bagi kita. Tahiyatul masjidnya menjadi akhlak bagi kita, yang belum dimiliki oleh anak-anak kita yang masih milenial. Yang SMA, yang kuliah itu boro-boro dia sholat duha, ya. Udah sholat aja udah alhamdulillah itu. Nah, ini pembentukan yang menjadi kebiasaan sehingga dinamakan dengan at-tarbiyah az-zatiyah. Inna izamal jaza ma'izamil bala. Ya, balasan yang besar itu dengan ujian yang besar juga, gitu loh. Wa anna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu golongan, ibtalahum, Allah mengujinya. Kalimat yang menjadi penting adalah faman radiya falahu ridha wa man sakhuta fa alaihi sukhtu. Siapa yang ridha, dia terima ujian itu, maka baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang mengeluh, maka baginya murka Allah, wal iyazubillah. Orang kalau ngeluh berarti nggak sabar itu, ya. Ini sifat yang banyak ya dibutuhkan oleh kita. Disebutkan juga di sini kisah Nabi Muhammad ketika ke Taif, ya. Ketika ke Taif itu kan dilempari batu. Belum sempat ngomong. Nabi didampingi oleh seorang sahabat, nah itu anak angkat beliau, namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu ngikut ke Taif, mendampingi Nabi dakwah ke sana. Jadi setiap dilempari batu ke arah Nabi, itu yang nahan Zaid bin Harisah. Maka yang paling banyak luka itu Zaid bin Harisah untuk membentengi Nabi, saking cinta pada Nabi itu. Baliklah ke Mekah, kan nggak ada izin masuk ke Taif. Dibilang ada orang gila datang ke kampung kita, terus gitu. Balik ke Mekah dengan luka-luka Rasul SAW. Ketika berpaling, malaikat datang. Ya Muhammad, bila engkau mengizinkan, aku balik bumi Taif ini. Aku balik bumi Taif ini. Sehingga mati semua penduduknya yang telah menyakiti engkau ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Jangan. Jangan. Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah didoakan. Jangan wahai malaikat, ya Allah ampuni kaumku. Negeri Taif ini penduduknya. Ampuni ya Allah, fa innahu qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saya. Wala yahtadun, dan belum mendapatkan hidayah. Maka dalam sejarahnya Taif itu paling belakangan diislamkannya, paling belakangan. Setelah Fatu Mekah baru Taif. Itu yang disebut dengan perang Hunain. Ya, di wilayah Taif itu. Makanya di 3 wilayah ini Bapak Ibu menjadi watak kekhasan penduduknya. Mekah dengan Madinah beda. Madinah dengan Taif, orang Taif beda. Karena sejarah sudah begitu, ya, petanya. Mekah, Madinah, Taif. Itu dalam sirah Nabawiyah disebutkan bagaimana perlakuan orang Taif terhadap Rasulullah SAW. Jadi intinya seperti itu, sifat sabar ini sangat penting untuk kita miliki, dan ditutup dengan firman Allah dalam bab ini, walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umuri. Ya, jadi kata Allah, orang yang sabar dan diampuni dosa-dosanya itu adalah orang yang punya tekad dalam segala urusan, punya semangat.
Orang sabar itu semangat Pak, sungguhnya. Bukan berarti dia lemah. Jangan kita persepsikan, kalau orang sabar itu melemah dan mengalah, gitu. Lemah dan mengalah. Enggak. Justru sabar inilah kekuatan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ya. Nah, itulah mungkin ajaran Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qur'annya untuk kita fahami dan kita amalkan. Ya. Memulai kebaikan itu mudah, tapi keistiqomahan yang di dalamnya adalah kesabaran yang kita punya, itu sulit. Itu sulit. Ya. Kuliah duha kita mulai gampang mulainya Pak, tapi untuk konsisten ya kehadiran kita itu sulit. Karena setiap orang yang punya semangat itu pasti ada masa-masa lesunya kata Rasulullah. Tetapi bila masa lesu itu masih berada dalam sunnahku, dia tetap terbilang orang yang istiqomah. Makanya jangan sampai ninggalin seluruhnya Pak, nggak pernah kelihatan lagi di kuliah duha ini. Ya. Nah, ini bahaya nih, tidak istiqomah dalam tafakuh fiddinnya. Padahal agama ini sangat penting untuk duduk seperti ini, mengaji seperti ini. Perang Tabuk itu perang yang memang panggilan untuk semua sahabat. Tetapi Allah turunkan ayatnya, alangkah baiknya ya Muhammad, jangan pergi semua kemana? Ke Tabuk. Biarkanlah sebagian dari sahabat-sahabatmu yang tinggal di Madinah untuk senantiasa mengadakan tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin. Jadi dalam mengemban amanah dakwah ini harus berbagi Pak. Harus berbagi. Nggak mungkin kita menegakkan agama Allah, iqamatuddin, lantas kita itu tidak berbagi. Ada yang zikrullah, ada yang nuntut ilmu, ada yang ceramah, ada yang ya seperti itulah. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ada yang jihad, ada yang nuntut ilmu, ada yang ngejagain Madinah, ada yang tukang logistik, menyiapkan logistik, tukang masak itu. Emang berjihad itu nggak perlu makan, ya. Tanya aja para panglima di TNI. Yang dipikirkan pertama kali ketika Indonesia dijajah itu apa? Bukan senjata. Logistik untuk pasukan, berapa lama tersedianya? Buat ngasih makannya itu. Itu yang ditanya. Kalau senjata, Bapak kita bisa dapatkan dengan cara lain. Ya. Dulu zaman Belanda, udah canggih Belanda senjatanya. Ya kita pakai apa? Bambu runcing, menang kita. Ada pakai pedang, pakai golok, menang kita. Nah inilah yang penting, itu adalah logistik bagi pasukan. Maka orang yang tukang masak di dalam jihad itu ya ikut berjihad juga. Ya. Nah itulah mungkin pembahasan kita pada bab ini tentang akhlak mulia, yaitu sifat sabar dan tahan uji dalam menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah menanamkan sifat ini pada kita semua dan kita menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Tidak ada husnul khatimah tanpa ada kesabaran yang kita miliki. Orang yang husnul khatimah itu sabar menghadapi cobaan hidup. Saya tutup dengan kisah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu Pak, lumpuh tubuhnya semua itu, yang masih berfungsi hanya akal pikirannya. Dipenjara oleh Israel bertahun-tahun, disiksa, dibebasin. Itu dia bisa mengendalikan pasukan Hamas dari kursi rodanya. Dan dalam kondisi begitu, 5 waktu beliau minta ya dibantu untuk ke masjid. Dan meninggalnya adalah ketika ingin menuju masjid sholat subuh, dibunuh oleh tentara Israel. Itulah husnul khatimah. Kenapa? Tidak datang tiba-tiba. Dia diuji untuk membela agama Allah, membela kesucian tanah suci Baitul Maqdis. Akhirnya dia pahamkan kepada masyarakat Palestina, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau kita mati syahid semuanya. Orang Palestina begitu. Kan jumlahnya sedikit. Wilayahnya pun mungkin dengan Kabupaten Bekasi masih luasan Kabupaten Bekasi, Pak. Palestina yang hari ini itu cuman bola kapal perbatasan itu ya, Kabupaten Kota dan Bekasi ya, sampai ke Lemah Abang.
Itu wilayah negara Palestina yang diakui hari ini di PBB. Rakyatnya cuma 2,5 juta. Banyakan Bekasi 3 juta lebih. Dijajah coba dari tahun 45 sampai hari ini, Perang Dunia Kedua dia masih dijajah sampai hari ini. Ya. Tapi luar biasa dengan kesabarannya bangsa Palestina. Setiap bulan ada wisuda para penghafal Al-Quran. Negara yang dijajah. Setiap bulannya ada wisuda kelulusan anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Dulu almarhum Ustaz Jaya itu kan sempat kunjungan ke sana itu. Dia amati, ya Allah, negara yang dijajah, kapan saja datang kematian. Itu menghafal Qurannya semangat, Pak, semangat. Ya. Jadi kita kalau kepengen jadi hafiz 30 juz harus dijajah kali, Pak, ya. Ternyata kondisi sulit ketika kesabaran yang dihadapinya itu ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Segera itu mungkin kajian kita pada kuliah duha hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, fadhal, ada Pak? Silakan Pak, ya. Fadhal. Assalamualaikum. Bagian dari ibadah. Kalau kita untuk apa baik itu apa? Tersenyum, bersedekah. Nah, tersenyum sendiri itu bagian dari ibadah. Bersedekah atau menolong orang bagian dari ibadah. Jadi kalau dipisahkan kan ada riwayat yang ahli ibadah itu begitu. Ya. Bukannya kasih itu kurang kalau terpisah. Yang kedua, kalau di jelas, kan ada sekarang sering kita dengar adab dulu, lalu ilmu. Iya. Saya ambil contoh lagi. Apa sih adab itu? Misalkan zaman dulu menjadinya orang mendekati ibunya, bukan ibunya, orang mendekati saudaranya. Orang membunuh bayi wanita. Artinya kalau itu tidak beradab kan? Karena nggak ada ilmu. Jadi saya menunjukkan bukan adab dulu, ilmu dulu, timbul adab. Iya. Taib jazakumullah khairan. 2 poin penting ini sesungguhnya tidak boleh memisahkan akhlak dengan ibadah dan dengan iman. Bahkan dia melekat di dalamnya. Akhlak mulia itu adalah buah daripada iman dan ibadah yang kita lakukan. Dan saya baca dalam dalil-dalil Quran dan hadis, rukun Islam yang 5, taruhlah syahadat itu kan tentang konsep keimanannya. Syahadat itu salat, zakat, puasa, dan pergi haji. Keempat-empatnya itu praktek ibadah yang dikaitkan kepada akhlak. Keempat-empatnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Fahsya dan munkar ini akhlak tercela harus selesai dengan sholat kita. Kita sendiri bukan pelaku perbuatan-perbuatan kemunkaran tadi itu. Dan kita yang sudah biasa ke masjid juga berdakwah untuk mencegah kemunkaran dari orang lain. Pindah ke ayat tentang puasa atau dalil tentang puasa. Allah tidak butuh dari seorang hamba yang tidak makan, tidak minum dengan sebab puasa, yang tidak makan dan tidak minum, tetapi dia masih bersumpah palsu. Dia masih berbohong. Allah nggak butuh puasa yang model begitu. Tentang puasa. Zakat, infak, sedekah sama, dikaitkan dengan akhlak mulia. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan jiwa dan batinnya. Jiwa yang suci adalah yang memiliki akhlak mulia, akhlak baik, dan tidak punya akhlak-akhlak tercela dia hilangkan semua dalam hidup dia itu.
Itu ayat tentang zakat. Tinggal haji. Barang siapa yang pergi haji, tidak berbuat rofas, tidak berbuat fasik, tidak jidal. Jidal itu kan berseteru ya secara ucapan, konflik lah. Maka dia pulang ke kampungnya itu bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi semua ibadah dalam Islam itu adalah latihannya, outputnya sebagai hasilnya adalah akhlak mulia. Jangan kita rajin sholat ke masjid jamaah tapi nggak punya akhlak mulia. Dia ketemu orang tuh, assalamualaikum, ada mujamalah basa-basi, gimana Pak, sehat? Anak-anak sehat semua. Orang ditanya gitu seneng loh Pak. Dia serajin sholat, ibadahnya bagus, jamaah ke masjid, tapi dia yang murah senyum. Karena ingat dengan sabda Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah, membahagiakan orang lain. Ya. Jadi tidak ada pemisah, tidak ada dikotomi sungguhnya. Justru ilmu akhlak ini ada bab khusus yang itu adalah dari hasil ibadah dan keimanan kita. Yang kedua, konsep al-adab qoblal ilmi, ini konsepnya kiai-kiai dulu. Bukan berarti adabnya itu tidak dikasih tahu ilmunya. Jadi ada etika yang ditanamkan, ya. Dalilnya pun dikasih tahu, ya, tentang menghormati guru, menghormati kiai. Makanya kiai-kiai zaman dulu itu Pak, ketika ada utusan santri dari daerah lain, contoh gini, Jenderal Ali itu dapat rekomendasi dari seorang kiai kawannya di Cirebon, ya itulah jadi Kiai Mahya, guru saya itu. Ini saya cuma sampai sini ya ngajarin kamu ini. Ada orang yang lebih berilmu lagi dari saya dan dia ada di Bekasi. Pergilah dan sampaikan surat saya kepadanya. Tulis surat, dikasih ke Pak Kiai. Ya udah, kamu saya terima di sini, tapi tidak langsung saya ajarkan kitab-kitab bahasa Arab ini yang saya tahu. Kamu latihan dulu ya. Tuh ada kerbau, nanti dimandiin, dikasih makan, cari rumput, itu ada sawah. Ya, bagaimana kamu menanam padi di sawah? Akhirnya setelah berapa bulan baru dimulai tuh ngaji dia. Ngaji ilmunya maksudnya. Bukan berarti dia berlaku tadi berbuat baik ya, mandiin kerbau, nyari rumput tuh itu tidak dikasih ilmu. Ya. Jadi begitulah latihan-latihannya. Kayak Rasulullah itu nggak dikasih ilmu dulunya itu, suruh ngangon kambing, ya kan? Jadi konsep al-adab qoblal ilmi ini bukan berarti adabnya tidak dikasih tahu ajaran Islamnya. Jadi latihan adab dulu, etika dulu. Setelah dia tahu tentang ilmu etika, barulah ilmu-ilmu lain dikasih. Ada ilmu nahu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ada tafsir Al-Quran, ada ilmu hadis, ya. Makanya ditanamkan tuh dari mana nih adab ini modalnya? Lihat sholatnya, ibadahnya, ya. Pakai itu Pak, jam 11 baru pulang, ngisi taklim di mana di Karawang. Ada jadwal tetap tuh bulanannya. Nanti sebelum subuh jam 3 udah bangun, dia tahajud. Habis subuh ngajarin ilmu kepada santrinya. Pergi setelah itu dia ke rumahnya istirahat sejenak, nanti jam 9 balik lagi tuh ngajar lagi gitu. Jadi didikan yang model begini ternyata ilmu amal, kan adab itu ilmu amal, langsung praktek langsung. Itu yang jauh lebih efektif daripada kita ngasih ilmu ya nggak tahu bagaimana perilakunya, behaviornya kayak apa itu. Akhirnya kita salah jadinya itu mendidik murid kita itu. Dulu kiai itu mendidik murid 15-nya itu berhasil jadi orang yang berguna, bermanfaat, baik itu secara kesolehan ataupun keilmuannya. Hari ini guru itu satu kelas ada 30 anak. Bisa dihitung Pak berapa yang berhasil itu. Ya. Nah inilah mungkin al-adab qoblal ilmi ini jangan dipahami, oh ketika dia beretika nggak tahu ilmunya, enggak. Jadi ilmu etika dulu yang dikasih tahu, dia praktekin,
Baru diajarin tuh ilmu teorinya. Nih ilmu nahwu, ya Alfiyah Ibnu Malik. Ini ilmu balaghah, ini ilmu mantik. Ya dikasih tuh ya, teori ilmunya. Dan dia sudah menjadi orang yang baik dalam kesehariannya. Saya kira itu mungkin ya, termasuk ini moto di Pondok Gontor Pak ya. Tapi dia kecolongan juga dengan kasus yang santri yang meninggal itu. Ya mungkin saking banyaknya ya, saking banyaknya itu. Satu kampus tuh bisa 3.000-an Pak. 3.000-an. Dan ini salah satu mungkin kasus-kasus yang mencuat ke publik akhirnya menjadi bahan evaluasi. Makanya hari ini keputusannya tidak ada alat-alat pukul di mana di Pondok Gontor itu. Siapapun yang mau menyentuhnya, memperlihatkan alat-alat kayak begitu langsung dikeluarkan Pak. Ya. Karena para kiai saya yakin tahu ya, mungkin setiap zaman itu ada cara yang sesuai. Dulu Pak Kiai pegang pentungan Pak, tahun 45 itu karena habis revolusi selesai. Beliau gabung di Hizbullah, bahkan jadi panglimanya. Langsung debat tentang konstituante di negara kita ini, Islam atau nasionalis. Beliau ninggalin langsung. Ini perdebatan yang gak ada ujungnya. Saya kembali ke kampung saya, ke Ujung Harapan. Saya akan mendidik anak-anak saya, anak-anak santri saya ini. Dididik itu pegang pentungan. Salah satu harokat dipukul. Ya. Tapi mereka berhasil, karena mungkin sesuai dengan zamannya. Mantan-mantan mujahidin gitu ya, hadapin Belanda bawa senjata, oh harus diginiin, harus sesuai. Lah hari ini kita jadi guru megang pentungan, dilaporkan kemana Pak Pananang? KPAI ya kan, masalah. Jadi ya udah Pak Kiai pun paham ketika ada guru yang hasil didikannya itu masih galak Pak. Saya sempat ya teman ya satu kelas dilempar pakai penghapus yang pakai kayu loh Pak Pananang. Penghapus dia lempar begini Pak, yang penting ada temen yang refleks langsung ditahan begini gitu. Akhirnya dipanggil guru itu, Ustadz udahlah cara lama jangan dipakai lagi. Begitu aja Pak Kiai bilang, cara lama jangan dipakai lagi, ini udah beda katanya, udah beda generasinya, bukan kayak zaman kamu dulu waktu sama saya katanya. Langsung tuh berubah gitu. Nah, Pak Kiai kan orang yang bijaksana ya. Dulu tahun angkatan saya itu, siapa yang ikut ujian negara di sekolah lain ketahuan dikeluarkan Pak. Karena kalau punya ijazah negeri itu Pak, ya tujuannya apa? Kalau yang lulusan pesantren masuk UIN, YIN. YIN waktu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok ya, oleh kelompok sekuler Pak, JIL. Kata Pak Kiai, percuma saya ngedidik di sini akidah ahli sholat jamaah, pas dia kuliah di IAIN lantas beda semua Islam yang dipahaminya. Akhirnya Pak Kiai mengharamkan tuh, termasuk saya ya gak berani nggak ikut ujian negeri itu. Makanya kita punya ijazah pondok saja itu. Tapi setelah itu banyak dosen-dosen ya S3 yang lulusan Timur Tengah masuklah ke UIN. Pak Kiai tahu udah berubah nih IAIN hari ini nih, udah nggak apa-apa katanya, kamu mau ujian apa katanya, ujian negeri nggak apa-apa, masuk IAIN silahkan karena udah aman. Makanya hari ini harus dipertahankan Pak IAIN itu. Saya punya murid di Thariq bin Ziyad SMA, nanti ngambil apa di UIN? Ambil ini Ustaz SKI, sejarah kebudayaan Islam. Oh gitu. Cuman dosennya Ustaz ada satu orang itu, saya dikasih tugas suruh nulis tentang Sirah Nabawiyah, tapi tidak boleh menggunakan referensi yang ditulis oleh ulama Islam. Nah ini saya nulis tentang Nabi jadi kayak apa nantinya kan gitu. Kalau ada tulisan ulama Islam, bukunya dijadikan referensi kayak Ibnu Hisham, Ramadan Al-Buti, itu langsung nggak dikasih nilai sama dosennya itu. Saya bilang ini dosennya begini amat, iya Pak ini satu nih, aduh nyeleneh banget katanya. Ya udah saya bilang kamu jangan ikut nyeleneh ya. Gitu. Ya untuk nilai sih kamu nulis aja dah, cari referensi yang ditulis oleh orang Barat itu tentang Nabi Muhammad. Ya. Tapi
tetap nanti sebagai bacaan yang utuh adalah Ibnu Hisham saya bilang, atau yang Habanaka siapa? Rahikul Maktum, ya Al-Mubarak Kafuri itu juga bagus gitu. Iya nih banyak dosen-dosen yang leneh di jurusan SKI ini sejarah kebudayaan Islam itu. Nah itulah mungkin ketika ada hal-hal yang menjadi hambatan, maka cukup berlaku di zaman itu. Hari ini beda, maka beda lagi. Ya, termasuk akhlak mulia terhadap pendidikan anak, Pak. Didiklah anak-anakmu, kata Nabi, sesuai dengan zamannya. Didiklah anak-anakmu dengan sesuai dengan zamannya. Kita berhadapan dengan generasi Z hari ini. Atau dengan sebutan lain, kita berhadapan dengan generasi strawberry. Kelihatannya bagus, warnanya bagus, tapi cuma busuk dia. Inilah generasi yang kita hadapi. Ya. Dan saya mendidik anak-anak, Pak, di pesantren itu, di ikhwannya ada laki-lakinya. Yang namanya keran kamar mandi diganti hari ini, ya, seminggu rusak. Saya mencari tahu kenapa ini sebabnya. Rupanya dia nggak punya sense bagaimana menjaga supaya ya barang ini tidak rusak. Dia nyuci, meres itunya, bajunya disangkutin ke keran, Pak. Sekencing-kencing ya copot lah gitu. Oh ini sebabnya. Jadi mereka itu cuek, nggak peduli terhadap nasib orang lain. Kalau ini rusak kan terjadilah mubadzir kan. Toren yang diisi cepat tetap aja kebuang. Ya seperti itu. Saya kira itu Pak, jadi saya luruskan, tidak ada dikotomi antara akhlak dengan ibadah dan keimanan. Yang kedua yang dimaksud dengan al-adab qoblal ilmi ini, dikasih ilmu yang dipraktekkan langsung, yaitu etika. Bawa buku gimana, bawa Quran itu, dulu Pak di pondok itu, kalau bawa Quran begini nih, dihukum kita. Ada ilmunya nih, bawanya begini. Diperiksa mejanya itu, meja bukunya. Mana Quran? Naruhnya di mana coba? Jangan sampai Quran di bawah, di sini buku matematika. Wah, dimarahin kok di pondok itu. Ada kitab yang jadi acuan, namanya Ta'limul Muta'allim, adab dalam menuntut ilmu. Saya kira itu mungkin karena waktu yang batas kita dan suasana kelihatan mendung ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.